time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mario Cindampolo dengan NPM 31220004. Di sini saya akan menjelaskan lagi materi terkait teks yang ada di SMP dan juga di SMA. Namun kali ini saya mengambil materi teks yang ada di SMP yaitu teks prosedur dan yang ada di SMA yaitu teks cerpen. Jadi yang pertama kita mulai dari pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, yang berikut kita masuk pada tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur itu sendiri yaitu untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai langkah-langkah secara berurutan dalam melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya kita masuk pada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan, di mana kita memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun suatu teks prosedur. Dan yang kedua adalah material. Nah, di dalam material ini memberikan penjelasan tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah ini menjelaskan tentang proses atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang atau kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari suatu teks prosedur, di mana ia menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Lanjut kita masuk pada ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ciri kebahasaan dari teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur banyak menggunakan kalimat perintah seperti tuangkan, masukkan, aduk, kukus, dan masih banyak lagi. Yang berikut adalah kata kerja aktif. Nah, dalam teks prosedur banyak menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan, misalnya memasak, memperbaiki, atau menulis. Yang berikut adalah konjungsi atau kata penghubung, seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya. Konjungsi atau kata penghubung ini digunakan untuk menunjukkan urutan langkah-langkah. Yang berikut adalah kata keterangan. Kata keterangan misalnya sebentar, sebelumnya, di sini, di atas, dengan cara. Kata keterangan digunakan untuk memberikan rincian waktu, tempat, dan cara. Nah, dan yang terakhir adalah teks prosedur sering menggunakan penomoran atau tanda urutan untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti atau yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh dari teks prosedur. Di sini saya ambil contoh dari teks prosedur, misalnya langkah-langkah membuat nasi goreng, langkah-langkah membuat mie instan. Nah, sekarang kita masuk pada teks atau materi yang sudah dipelajari di SMA yaitu teks cerpen. Teks cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi, yang artinya isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Tetapi terkadang teks cerpen juga bisa diambil dari sebuah kisah nyata. Tujuan dari teks cerpen itu sendiri untuk memberikan nilai-nilai moral kepada pembacanya melalui pesan yang dikandung di dalam cerita cerpen tersebut. Teks cerpen juga dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca melalui nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, kita masuk pada struktur dari teks cerpen itu sendiri. Struktur dari teks cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan dari isi cerita. Yang kedua adalah orientasi. Nah, di dalam orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dan latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini kita juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh.
Yang ketiga adalah rangkaian peristiwa. Nah, dalam rangkaian peristiwa atau pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya yang kejadiannya tidak terduga. Yang berikut adalah rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang peristiwanya itu tidak terduga. Yang berikut adalah komplikasi. Nah, dalam komplikasi ini akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang dapat mempengaruhi latar waktu dan juga karakter. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kita dapat mengetahui bagaimana cara atau pengarang mengakhiri sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah koda. Nah, dalam koda ini berisi bagian akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut sebagai simpulan cerita. Yang berikut kita masuk pada ciri kebahasaan dari teks cerpen. Nah, ciri kebahasaan dari teks cerpen yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau, menggunakan konjungsi kronologis, menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif, menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu dan tempat, dan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir adalah contoh dari teks cerpen. Jadi saya ambil contoh dari teks cerpen yaitu persahabatan sejati. Kemudian ada satu lagi contoh yang saya ambil yaitu awal kisah aku dan dia. Mungkin dari saya sekian materi singkat yang dapat saya jelaskan terkait teks prosedur dan teks cerpen.